Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 5 kurikulum Merdeka. Nah, kali ini kita akan belajar di bab 3 yaitu magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Kita akan belajar di bagian topik A yaitu apa dan untuk apa magnet diciptakan. Nah, anak-anak, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya, anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, yuk kita baca percakapan teman-teman kita. Nah, wah hebat, sampahnya bisa menempel di ujung eskavator. Aku jadi membayangkan, seru ya kalau mesin itu bisa memindahkan mobil. Kenapa ya bisa menempel begitu? Nah, temannya menjawab, kalau digunakan untuk memindahkan rumah, bisa nggak ya? Nah, anak-anak, di bab 3 ini kita akan sama-sama belajar magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Tapi, tahukah kalian, apa yang tampak pada gambar di atas merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi listrik dan magnet yang ada di sekitar kita, anak-anak. Apa sih teknologi itu? Nah, bagaimana listrik dan magnet diterapkan dalam berbagai teknologi untuk membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari? Yuk kita berkenalan dengan listrik dan magnet. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada bab ini yaitu yang pertama, memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita di bab 3 ini, anak-anak. Nah, anak-anak, adapun pertanyaan esensial di topik A kali ini yaitu yang pertama, apa itu magnet? Dan yang kedua, bagaimana magnet bermanfaat untuk kehidupan kita? Dan yang ketiga, bagaimana cara membuat magnet? Nah, pertanyaan esensial ini dapat kalian jawab di akhir video setelah kalian menyimak video ini sampai akhir ya, anak-anak. Semangat menyimak, semangat belajar bersama. Anak-anak semua, tahukah kalian, di sekitar kita ada suatu benda yang disebut dengan magnet. Nah, benda ini bisa menarik logam seperti besi dan baja. Nah, kalian bisa menemukan magnet di banyak peralatan, anak-anak. Seperti contohnya pada kotak perkakas, ujung obeng, mesin sepeda motor atau mobil, kipas angin, kulkas, dan benda-benda lainnya loh, anak-anak. Nah, anak-anak, apa itu magnet? Dalam kegiatan ini, kalian akan menemukan magnet dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kalian. Lalu, menggunakan magnet tersebut untuk melakukan beberapa percobaan. Yuk, kita sama-sama mencobanya. Adapun alat dan bahan yang perlu kalian siapkan, yang pertama, magnet yang didapatkan dari barang bekas atau dibeli di toko. Yang kedua, segenggam beras atau biji-bijian, anak-anak. Yang ketiga, paku, jarum, peniti. Nah, yang keempat ada kayu atau ranting yang berukuran kecil yang sudah dipatahkan. Segenggam tanah, segenggam kerikil, kotak yang terbuat dari kertas atau plastik, dan satu bungkus serbuk besi. Nah, anak-anak, untuk percobaan ini kalian bisa lakukan bersama dengan guru atau bersama dengan orang tua kalian ya, anak-anak. Nah, anak-anak semua, setelah tadi kalian menyiapkan alat dan bahan, sekarang kita ke bagian langkah kepercobaan. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ada di buku kalian ya, kalian bisa mencobanya sendiri. Setelah kalian melakukan langkah percobaannya, anak-anak, ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab ternyata, anak-anak. Yuk kakak bantu untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yuk kita mulai dari soal nomor 1, 5A ya. Benda apa saja yang bisa ditarik atau menempel pada magnet? Nah, jawabannya adalah hanya benda-benda yang terbuat dari besi,
serbuk besi, atau sebagian pasir yang akan menempel pada magnet. Pertanyaan yang nomor 2, bagaimana cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda-benda lainnya? Nah, jawabannya adalah cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda lainnya dengan cara mendekatkan benda-benda besi dengan magnet. Benda yang terbuat dari besi akan menempel pada magnet anak-anak. Sedangkan benda-benda seperti kerikil, beras, biji-bijian, atau kedelai, ranting tidak akan ditarik oleh magnet. Pertanyaan yang C, apakah semua benda yang terbuat dari besi selalu dapat ditarik oleh magnet? Nah, jawabannya adalah iya ya anak-anak, karena besi merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, sekarang kita akan lakukan bersama mengenal karakteristik magnet. Apa saja sih karakteristik magnet itu? Nah, adapun alat dan bahan yang perlu kalian siapkan seperti yang ada di buku kalian ya. Ada 2 batang magnet, kertas berukuran A4, benang, penggaris, tumpukan buku. Nah, ini kalian bisa lakukan bersama dengan guru atau orang tua kalian di rumah seperti percobaan sebelumnya ya anak-anak. Dan setelah kalian melakukan langkah percobaan, ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab seperti tadi anak-anak. Yuk kita sama-sama menjawab. Yang bagian A, bagian magnet mana yang menarik serbuk pasir atau serbuk besi paling banyak? Nah, jawabannya adalah bagian tepi magnet menarik serbuk pasir atau serbuk besi paling banyak. Hal ini diakibatkan karena bagian tepi memiliki medan magnet yang paling kuat dibandingkan dengan magnet lainnya. Soal yang B, pada langkah percobaan 6, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah ketika didekatkan satu sama lain, magnet bisa tarik-menarik ataupun tolak-menolak anak-anak, tergantung bagian mana yang didekatkan satu sama lain. Yang C, pada langkah percobaan 7, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, jawabannya adalah ketika didekatkan satu sama lain, magnet bisa tarik-menarik ataupun tolak-menolak, tergantung bagian mana yang didekatkan satu sama lain. Nah, semua, sekarang yuk kita sama-sama ke bagian mari refleksikan. Kita jawab ya pertanyaannya, akan kakak bantu. Pertanyaan nomor 1, apa itu magnet? Nah, jawabannya adalah magnet adalah benda yang memiliki medan magnet dan dapat menarik benda-benda lain. Pertanyaan nomor 2, apa saja benda-benda yang dapat ditarik magnet? Nah, jawabannya adalah benda-benda yang dapat ditarik magnet yaitu benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Selain besi, mungkin anak-anak tidak familiar dengan logam nikel dan kobalt. Tapi perlu diketahui juga bahwa tidak hanya besi anak-anak yang dapat ditarik oleh magnet. Pertanyaan yang nomor 3, apa itu garis-garis gaya magnet? Seperti contohnya sudah kakak sampingkan ya. Jawabannya adalah garis-garis tidak kasat mata yang menunjukkan gaya magnet yang terdapat di sekitar benda magnetik. Nomor 4, apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang sama didekatkan? Nah, jawabannya adalah akan timbul gaya tolak-menolak. Nomor 5, apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan? Kutub ini berarti ada kutub utara dan selatan ya. Nah, akan timbul gaya tarik-menarik. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar sifat magnet. Anak-anak, tahukah kalian, magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet anak-anak, hanya benda-benda yang mengandung logam yang dapat ditarik oleh magnet. Itu sebabnya dalam percobaan pertama hanya klip besi, jarum, peniti, dan logam yang dapat ditarik oleh magnet. Adapun beras, kedelai, biji-bijian tidak mengandung unsur besi, sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, ini seperti ini anak-anak, ada north dan south, artinya utara dan selatan. Yang kedua, garis-garis gaya magnet. Nah, jika kalian perhatikan pada serbuk pasir yang berada di atas kertas, terdapat semacam garis-garis
yang menghubungkan bagian ujung magnet dengan ujung magnet lainnya, anak-anak. Nah, seperti ini. Gambar di samping merupakan contoh gambar serbuk pasir atau besi yang diletakkan di atas sebuah magnet. Nah, garis-garis yang terbentuk menunjukkan medan magnet. Semakin banyak serbuk pasir atau besi yang menempel di bagian tertentu, maka semakin besar kekuatan magnet di bagian tersebut. Setiap magnet selalu memiliki kutub utara yang disimbolkan dengan huruf N dan kutub selatan yang disimbolkan dengan huruf S. Nah, anak-anak, jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub sejenis, maka magnet tersebut akan saling menolak satu sama lain. Misalnya, kutub yang utara ketemu dengan utara atau N ketemu dengan N itu pasti akan menolak, anak-anak. Tapi ketika kutubnya berbeda, itu saling tarik-menarik. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa ketika kalian melakukan percobaan kedua, ada saatnya kedua magnet tersebut saling tolak-menolak. Namun, jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda, maka mereka akan saling tarik-menarik. Nah, sekarang kita ke bagian kekuatan magnet. Dari percobaan kedua, kalian dapat melihat bahwa magnet yang ada di bagian ujung menarik lebih banyak serbuk pasir atau besi dibandingkan yang ada di bagian tengah magnet. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet yang paling besar terdapat di bagian ujungnya, anak-anak. Nah, adapun kosakata baru yang dapat kita temukan pada bab ini yaitu medan magnet. Apa sih, Kak, medan magnet itu? Medan magnet adalah lingkungan di sekeliling magnet yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, sekarang kita ke bagian penggunaan magnet. Anak-anak semua, tahukah kalian kemampuan magnet untuk menarik logam dan gaya medan magnetnya sangat bermanfaat dalam membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Banyak peralatan elektronik yang memanfaatkan gaya magnet, seperti contohnya seperti gambar ya, ada pengeras suara, kemudian ada hiasan magnet di kulkas, dinamo, dan pintu lemari pendingin atau pintu kulkas ya, anak-anak. Itu ada magnetnya, anak-anak. Coba kalian bisa cek ya di lemari atau di kulkas kalian. Nah, anak-anak semua, sekarang kita ke bagian membuat magnet sendiri. Nah, percobaan ini dari mulai alat dan bahan, kemudian langkah-langkah percobaan ini kalian bisa lakukan secara bersama-sama di dalam kelas bersama guru atau bersama kedua orang tua kalian di rumah ya, anak-anak. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, apa yang sudah aku pelajari pada bab ini? Yang pertama, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh suatu medan magnet. Beberapa logam seperti besi tertentu memiliki medan magnet yang dapat menarik logam lainnya. Sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu namanya kutub utara dan kutub selatan. Apabila dua magnet dengan kutub yang sejenis dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan tolak-menolak, anak-anak. Tetapi, jika kedua magnet yang berbeda kutub dipertemukan, maka akan terjadi tarik-menarik. Nah, salah satu cara membuat magnet yaitu dengan menggunakan baterai. Nah, anak-anak semua, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita sudah sama-sama membahas di bab 3 yaitu magnet ya, anak-anak. Nah, jika kalian masih kebingungan di materi ini, kalian bisa putar ulang kembali video ini atau melihat list video di IPAS kelas 5 ya, anak-anak. Nah, di situ sudah lengkap kakak cantumkan agar mempermudah kalian dalam belajar. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tetap semangat belajar bersama channel Bimbel Online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Thanks for watching. See you next time.